Oke, kembali lagi bersama JJ Channel. Kali ini saya kedatangan Mio M3 gagal melakukan pengisian. Artinya di sini yaitu motornya nggak bisa ngisi. Beli aki baru 1 minggu tekor. Sudah dicopotin semua, dop belakang, switch rem juga dicopotin, ternyata akinya juga masih tekor. Ini mau dibelikan kiprok tapi masih ragu orangnya. Orang yang punya motor ini masih ragu entah dari kiproknya atau bagaimana. Jadi nanti kita cek apa-apanya yang rusak. Oke, di sana juga ada istrinya Mas Jerry. Oke ya Mas Bro, tak cek dulu. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis dan tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Oke, di sini kondisi kiproknya untuk Mio M3 ini besar kayak punyanya Tiger. Oke, bisa dilihat. Dan yang jadi pertanyaan di sini yaitu tentang sebuah data scanner lihat pada tegangan baterai. Ini selalu menunjukkan pada nilai angka merah. Artinya di sini yaitu pada sistem charger ataupun sistem pengisian pada motor Mio M3 ini baterainya tidak ngisi. Apa sebabnya? Bisa dari kiproknya yang bermasalah ataukah dari kabel yang mungkin konslet ataukah di mana. Tapi saya cek di sini spool kabel putih di sini normal. Nah, di sini bisa dilihat tegangan baterainya masih di angka merah, terbaca di 12. Artinya sama halnya dengan menggunakan tegangan dari aki saja. Kalaupun sistem pengisiannya berjalan dengan normal, pasti di sini dia menembus di angka 13, ataupun nyampe di angka 14. Saya juga menggunakan di sini alat saya digital juga berjalan di 12,1. Ini saya tester dari tegangan aki. Artinya tidak ada sistem pengisian dari bagian kiprok. Oke ya Mas Bro, nggak usah lama-lama, coba kita eksekusi yang lain. Ataukah dari Pak Solikin berkenan untuk beli kiprok baru? Bagaimana? Nah, masih pikir panjang. Oke ya Mas Bro. Oke, di sini periksa jalur masanya Mas Bro. Ini biasanya ngerpel, kabelnya di sini ngerpel. Kalau baik berarti nggak usah. Berarti yakin pada kiprok. Ini biasanya kabelnya metal. Oke, aman. Yang satunya lagi. Oke, aman. Oke, aman ya Mas Bro. Ini kasus yang pertama dicek, yaitu pada masa. Jika masanya aman, kita berani ganti kiprok. Oke, tidak ada jalur masa lagi ya Mas Bro. Dilepas kiproknya Mas Anan. Oke ya Mas Bro, untuk kiprok Mio M3 di sini beda dengan generasi yang sebelumnya. Ini soketannya seperti punyanya NMAX. Tapi kalau dipasang kiproknya NMAX ini sebenarnya bisa. Tapi tidak ada artinya regulator tambahan di sini. Jadi kalau lepas aki motornya nggak mungkin nyala. Ini kekurangannya kalau pakai kiprok NMAX. Tapi harganya lebih murah. Hanya nggak sampai di 150.000. Itu sudah termasuk kiprok ori. Tapi kekurangannya ya tadi, kalau lepas aki motornya nggak nyala. Tapi kalau untuk Mio M3 di sini, malah kameraku ngeblur. Mio M3 kan ini lepas aki, motornya tanpa aki, motor masih bisa dinyalakan. Tapi kalau pakai kiprok NMAX harga murah, lepas aki motornya nggak mau nyala. Ini masalahnya cuma satu, yaitu pengisiannya nggak ngisi, jadi akinya cepet tekor. Oke ya Mas Bro, mau dicarikan dulu entah pakai NMAX ataukah pakai yang original. NMAX mah. Oke ya Mas Bro, ini saya sudah sediakan kiprok NMAX. Ini kiprok NMAX baru.
diameternya ataupun bentuknya memang lebih kecil dari kepunyaan Mio M3. Ini lebih gede karena di sini ada regulator. Kalau soketnya memang PNP, di tengahnya di sini ada khusus larinya ke outputannya 12 voltnya kontak. Kalau memang langsung dipasang ini motornya bisa menyala, tapi di sini kalau akinya dilepas motornya tidak akan bisa menyala ya Mas Bro. Bagian dipasang akinya dulu bagian. Ini saya mau pasang apa namanya, kiprok. Kiprok ya pakai itu. Ini PNP kalau mau pasang NMAX, ini PNP. Hanya saja di sini kekurangannya yaitu tadi dia nggak mau ngisi. Oke, coba kontak on. Saya double ya Mas Bro. Doublenya yang kiri. Oke, di sini naik di 13,3, 13,4. Ini dia sudah mulai mengisi ya Mas Bro, bisa dilihat nilai pengisiannya di 13,9 ataupun di 14. Ini bisa dikategorikan atau diindikasikan normal. Tapi sayangnya di sini kalau pakai kiprok NMAX, lepas aki pasti dia nggak akan bisa menyala. Tapi kiproknya murah. Loh, bisa ngisi ya Mas Bro. Bentar. Ini saya lepas. Ini bisa ngisi. Hah? Oke, tembus di 14 volt ya Mas Bro. Tapi yang jadi saya heran, kenapa di sini tanpa adanya sistem charger, sistem pengisian, motornya masih tetap bisa hidup walaupun tanpa aki. Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa bisa menyala walaupun tanpa aki? Padahal pada sistem regulatornya NMAX ini kan tidak ada istilahnya kondensor. Oke, di sini kita lihat data melalui scanner ya Mas Bro. Ini pengisiannya tadi kan tegangan baterainya di sini angkanya merah. Alah, kameranya. Nah, di sini sudah mencapai di 13 lebih ataupun bisa mencapai di 14. Oke, fokus di tegangan baterai di sini. Kalau pakai ini, bentar, dia di 13,9. Tapi yang menjadi saya pertanyaan, kenapa motor ini pakai kiprok NMAX masih bisa menyala? Ini dilepas saja Mas Holkin. Ini tak lepas sekali lagi. Screennya ini tak lepas. Nah, ini motor masih bisa dinyalakan ya Mas Bro. Tapi memang tegangannya di sini memang nggak stabil. Oke, pasang nanti scannerku ngedrop. Pasang dulu. Oke ya Mas Bro, di sini sudah stabil. Saya lepas dulu scanner saya. Oke, ini tak lepas. Ibaratnya ini tak lepas ya. Ini tak lepas, dilepas colokan akinya ini, positifnya ini Mas Bro. Apa screennya tadi? Screennya lah. Screen dicabut. Ini saya matikan. Ibaratnya ini kan tanpa aki, dilepas. Ini screennya kan dilepas. Coba dinyalakan.
pakai kaki. Ini kan pakai double jelas nggak mau karena screennya dicabut. Nyala nggak? Loh, bisa nyala toh. Pengisiannya berapa? Oke, yakin. Oh, ini pasti lihatnya aki ya Mas Bro, bukan? Alah. Oke, di sini kita cek. Pengisiannya masih di 13,5. Berarti saya asumsikan pakai kiprok NMAX aman. Untuk istilahnya kanibal kesulitan pada mencari kiproknya Mio M3 125 2BL. Ini bisa memakai cangkok kiprok NMAX seperti ini. Ini kiprok NMAX. Ini yang saya pakai juga kiproknya NMAX. Ini aman. Ini buktinya saya pasang aman ya Mas Bro. Kalau mau ada yang tanya di sini bagaimana? Jalur tengah ini dipasang. Oke, ini lebih aman karena dia sistemnya penstabil. Ikutnya ke area outputannya kontak. Kalau mau nambahin, ini tinggal kasih sekun lagi, kasih kabel, larinya ke kabel warna coklat. Tapi untuk NMAX ini saya rasa aman. Dengan sistem yang seperti ini, NMAX kenapa tidak ada yang rusak? Berarti kalau tanpa pasang di sini, otomatis ini masih bisa nyala normal atau dengan kategorikan saya omsisikan aman. Jadi langsung pasang saja. Kalau masih ragu bisa dipasang di bagian sekun tengah ini pada area soket. Ini menganut seperti halnya pada motor Mega Pro ataupun sistemnya DC ya Mas Bro. Mega Pro, Tiger yang memakai kondisi kiproknya seperti ini. Tengahnya ini larinya ke bagian outnya kontak. Oke Mas Bro, itu tentang perihal ini. Screennya dipasang lagi. Coba dipasang. Ini tanpa aki, ini pengisiannya di 13. Kalau kalau dipasang screen, ini pengisiannya bisa mencapai mana? Bisa mencapai di 14. Ini saya ukur dari kabel coklat 12 voltnya coil. Nah, itu bisa di 13,9. Ini bisa dikatakan sistem pengisiannya sudah berjalan seperti sedia kala. Kalau tadi kan 12, kalau pakai scanner pun nilainya merah pada nilai tegangan voltnya, tegangan baterai. Oke ya Mas Bro. Mungkin kalau suka dengan cara saya ya monggo, kalau nggak suka ya diabaikan saja. Mio M3 dengan kode kiprok 2BL bisa memakai kiproknya NMAX. Oke, di sini saya biar nggak ragu, biar nggak bertanya-tanya, kalau outputannya yang di 3 ini dipasang bagaimana? Ini tak pasang yang dari pin tengah. Ini tak kasih sekun, tak kasih kabel. Ini tak kasih juga di sini yang tengah, ini tinggal dipasang. Ini larinya kemana? Ke outnya kontak. Oke, udah dipasang. Berhubung di sini dekat sama yang namanya flasher. Ini flashernya di sini ya Mas Bro. Ini saya sudah siapkan kabelnya untuk mengarah ke kabel warna coklat. Ini tinggal kita jumper di kabel warna coklat. Ini gunanya apa sih? Ini penstabil tegangan. Gunanya itu. Kalau nggak dipasang bagaimana? Saya kira aman. Buktinya NMAX tanpa penstabil tegangan, motornya juga aman. Tapi kalau memang ragu, ya dikasih saja. Biar nggak ada perdebatan, kita kasih. Oke, setelah terpasang kita isolasi ya Mas Bro.
Rioyo prei Om. Tapi Rioyo der harus Rioyo buka aku. Hah? Beduk tutup, prei wis. Nah, ngenteni sampean ndak bul jebul. Oke, tinggal dipasang di tempatnya kembali. Oke, sudah selesai. Beres, tinggal pasang. Oke, Mas Bro. Kita cek kondisi pengisian, kontak on. Berapakah nilai pengisiannya? Ketika dikasih penstabil tegangan dari kabel tengah, hasilnya tetap sama di 13,9, ataupun kalau pakai AVO biasanya terbaca di 14. Oke ya Mas Bro, cukup sekian dan saya akhiri untuk Mio M3 125 yang kode kiproknya 2BL sama dengan kiproknya Bison. Ini bisa memakai kiproknya NMAX dengan kode 4B4. Mio M3 nya seperti ini. Ini memakai kiproknya seperti sama halnya kiproknya Bison FI. Apa sih? Apa? Tes drive dulu. Gimana? Mantap? Oh, mantap, bermantap. Bedain.